Benih di tanah gersang. Udara pagi di lereng Gunung Slamet selalu membawa kabut tipis dan aroma tanah basah. Di antara petak-petak sawah yang hijau kekuningan, seorang bocah berusia 10 tahun berlari kecil sambil memanggul cangkul yang ukurannya hampir sebesar tubuhnya sendiri. Itulah Arga Pratama, anak dari pasangan petani sederhana, Sutarmo dan Mira. Sejak kecil, Arga sudah akrab dengan lumpur, panas, dan hujan. Saat teman-temannya berlari ke sungai untuk bermain layang-layang, ia sibuk menanam bibit padi di sawah milik keluarganya yang kecil, hanya beberapa petak. Tapi di balik tangannya yang kasar karena tanah, matanya selalu memancarkan sesuatu, cahaya mimpi. Setiap kali cangkulnya menghantam tanah, Arga selalu membayangkan dirinya berdiri di depan papan tulis, mengenakan jas dan dasi, berbicara di hadapan banyak orang. Ia ingin menjadi seseorang yang bisa mengubah hidup keluarganya, juga nasib para petani seperti ayahnya. Namun hidup di desa tak semudah angan-angan. Kadang sawah gagal panen karena banjir, kadang hasilnya tak cukup untuk membeli beras sebulan. Pernah suatu malam, Mira hanya menyajikan singkong rebus di meja kayu kecil. Tapi Arga tetap tersenyum. "Gak apa-apa, Bu. Arga kenyang kok. Besok Arga bantu Bapak di sawah lebih pagi." Setelah makan, ia menyalakan lampu minyak yang redup, duduk di kursi reot, dan mulai membaca buku sekolah. Halaman demi halaman ia lahap, meski kadang huruf-hurufnya tampak menari karena cahaya yang temaram. "Ibu," katanya sambil menatap langit-langit rumah bambu. "Nanti kalau Arga besar, Arga mau sekolah tinggi. Mau jadi orang yang bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari sawah ini." Mira menatap anaknya lama, lalu mengelus rambutnya dengan lembut. "Sekolah setinggi langit pun boleh, Nak, asal kamu nggak lupa pijakanmu di tanah." Kalimat itu menancap kuat di hati Arga. Hari-hari berikutnya, Arga semakin giat belajar. Ia rela berjalan kaki 8 kilometer setiap hari menuju sekolah, menembus kabut pagi dan jalan becek. Sepatunya sudah bolong, kadang ia lepas dan berjalan tanpa alas. Tapi setiap kali sampai di sekolah, ia selalu duduk paling depan, penuh semangat. Guru-gurunya kagum. Kepala sekolah bahkan sering berkata kepada para murid, "Kalau kalian ingin tahu arti kerja keras, lihatlah Arga. Anak petani, tapi pikirannya melampaui langit." Dan benar, Arga selalu menjadi juara kelas. Saat pengumuman kelulusan SD, namanya disebut paling atas. Semua orang bertepuk tangan, sementara ayahnya berdiri di pojok aula dengan mata berkaca-kaca. "Anak ini memang bukan petani biasa," gumam Sutarmo pelan. Namun perjuangan belum selesai. Untuk masuk SMP di kecamatan, Arga harus berjalan lebih jauh dan membantu orang tuanya sepulang sekolah. Kadang ia kelelahan, kadang jatuh sakit, tapi tak pernah menyerah. Ia tahu, pendidikan adalah satu-satunya warisan yang bisa ia perjuangkan. Suatu malam hujan deras mengguyur desa. Atap rumah bocor, air menetes ke buku pelajaran Arga. Ia menutupi bukunya dengan badan sendiri sambil tetap menulis rumus matematika. Saat ibunya melihatnya, air mata Mira tak terbendung. "Anakku, kenapa sampai segitunya?" Arga tersenyum, "Biar nanti kalau Arga jadi orang, atap rumah ini gak bocor lagi, Bu." Waktu terus berjalan. Arga menamatkan SMP dan SMA dengan nilai tinggi, hingga akhirnya mendapatkan beasiswa pemerintah untuk kuliah di universitas negeri ternama di Jakarta. Hari keberangkatannya menjadi momen haru. Seluruh warga desa berkumpul di depan rumahnya. Mereka tak menyangka, anak petani miskin bisa menembus universitas besar. "Pergilah, Nak," kata Sutarmo sambil menepuk bahu anaknya. "Jangan takut miskin. Takutlah kalau kamu berhenti berjuang." Arga memeluk ayahnya erat. Ia mencium tangan ibunya dengan mata berkaca. "Arga janji, Bu, Pak, suatu hari nanti Arga bakal bangun rumah baru buat Ibu dan Bapak. Rumah yang gak bocor, rumah yang punya cahaya sendiri." Truk tua milik tetangga membawanya menuju terminal.
Dari kejauhan, Arga menoleh ke belakang. Ia melihat sawah, rumah bambu, dan dua sosok yang melambaikan tangan dengan bangga. Dalam hati ia berjanji, benih dari tanah gersang ini akan tumbuh menjadi pohon yang memberi teduh untuk banyak orang. Dan dengan tekad itu, Arga memulai perjalanannya menuju dunia yang jauh lebih luas, dunia di mana mimpi dan kenyataan akan segera bertemu. Langkah di kota beton. Kota Jakarta menyambut Arga dengan hiruk-pikuk kendaraan dan gedung-gedung yang menjulang seperti dinding baja. Langitnya jarang biru, udaranya penuh debu. Bagi Arga, yang terbiasa menatap hijaunya sawah dan mendengar suara jangkrik di malam hari, kota itu terasa asing, namun juga menantang. Hari pertama kuliah, Arga menatap kampus megah yang berdiri di tengah kota. Mahasiswa berlalu lalang dengan pakaian rapi dan gadget di tangan. Ia menatap sepatu bekas yang ia beli dari pasar loak, sedikit kikuk, namun tetap melangkah mantap. Langit boleh berbeda, gumamnya, tapi mimpi tetap sama. Kuliah di universitas ternama bukan perkara mudah bagi anak petani. Uang beasiswa pas-pasan, kosnya sempit dan lembab. Untuk bertahan, Arga mengambil pekerjaan paruh waktu, pagi kuliah, siang mencuci piring di kantin kampus, malam menjadi tutor privat bagi anak SD di sekitaran kos. Kadang tubuhnya nyaris roboh, tapi hatinya teguh. Setiap keringat ini adalah modal masa depan, bisiknya setiap kali rasa lelah menyerang. Suatu sore, saat mencuci piring, salah satu pegawai kantin berkata, "Arga, kamu tuh pinter banget. Kenapa gak cari kerja yang lebih gampang?" Arga hanya tersenyum. Kalau semua kerja gampang, siapa yang belajar tentang susah? Kata-kata itu menggambarkan dirinya. Rendah hati, tapi penuh makna. Waktu berlalu, dan nama Arga mulai dikenal di kampus. Ia cepat tanggap, cerdas, dan rajin. Dosen-dosennya kagum dengan caranya berpikir. Ketika ada proyek penelitian, nama Arga selalu masuk daftar pilihan. Bahkan beberapa dosen mempercayainya menjadi asisten pengajar, suatu kehormatan besar bagi mahasiswa semester 5. Sebagai asisten dosen, Arga harus membimbing kelas tambahan untuk mahasiswa baru. Di sanalah, tanpa ia sadari, takdir mempertemukannya dengan seseorang yang kelak mengubah hidupnya, Naila Wibisono. Naila adalah mahasiswi cemerlang dari keluarga kaya. Ia datang ke kampus dengan mobil mewah, selalu tampil elegan dengan sikap tenang. Tapi berbeda dari kebanyakan anak orang berada, Naila punya rasa ingin tahu tinggi dan hati yang lembut. Saat pertama kali melihat Arga mengajar, ia tertegun. Bukan karena wajah Arga, tapi karena caranya berbicara, penuh semangat, tulus, dan membumi. Arga mengajar bukan untuk pamer ilmu, tapi untuk membuat orang lain mengerti. Belajar itu bukan tentang siapa yang paling pintar, kata Arga di depan kelas, tapi siapa yang paling mau berusaha. Kata-kata itu tertanam dalam benak Naila. Seusai kelas tambahan, Naila menghampirinya. "Pak Arga, boleh saya bantu penelitian Bapak?" Suaranya lembut tapi bergetar. Arga menatapnya sesaat. Wajahnya tampak yakin, meski ragu apakah mahasiswi seperti Naila benar-benar serius. "Kalau niatmu sungguh-sungguh," katanya akhirnya sambil tersenyum, "tentu saja." Sejak hari itu, mereka sering bertemu. Di laboratorium, di perpustakaan, atau di taman kampus saat membahas data penelitian. Naila kagum dengan kecerdasan Arga, tapi lebih dari itu, ia kagum dengan ketulusannya. Tak pernah sekalipun Arga membanggakan diri. Saat ia meneliti hingga larut malam, ia tetap sempat menanyakan kabar teman-temannya. Saat mahasiswa lain berdebat soal teori, Arga justru sibuk membantu staf kebersihan merapikan ruangan. Suatu malam, mereka duduk berdampingan di taman kampus. Di atas langit gelap, lampu kota berkelip seperti bintang buatan. "Pak Arga," tanya Naila pelan, "kenapa Bapak mau repot-repot kerja sambil kuliah? Dengan otak sepintar Bapak, pasti bisa hidup lebih enak." Arga terdiam sejenak, menatap langit.
Karena hidup enak gak selalu bikin kita belajar. Saya pengen paham gimana rasanya berjuang, supaya nanti kalau saya berhasil, saya tahu cara menghargai setiap langkah. Naila terdiam. Hatinya bergetar. Belum pernah ia mendengar seseorang bicara sejujur itu. Namun di balik kedekatan itu, Arga tetap menjaga jarak. Ia sadar posisinya, dosen muda dan mahasiswi. Tak boleh ada kesalahpahaman. Ia bahkan sering menghindar setiap kali Naila terlalu ramah. Bagi Arga, hubungan antara guru dan murid harus tetap suci. Ia tak ingin merusak reputasinya, juga masa depan Naila. Meski begitu, dunia punya cara sendiri mempertemukan dua hati. Semakin Arga mencoba menjaga jarak, semakin Naila mencari alasan untuk dekat. Ia sering membawa kopi saat Arga bekerja di lab, atau mengantarkan buku yang sebenarnya sudah bisa dikirim lewat email. Suatu hari, Naila berkata dengan nada bercanda, "Kalau semua mahasiswa seperti saya, Bapak pasti capek dilayanin terus, ya?" Arga tertawa kecil. "Saya justru yang belajar dari kamu. Kadang orang kaya lupa gimana rasanya berusaha. Tapi kamu enggak. Itu yang bikin saya hormat." Di wajah Naila muncul senyum tipis, tapi di hatinya sudah tumbuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa hormat. Bagi Naila, Arga bukan sekadar dosen muda jenius. Ia adalah sosok yang mengajarkan makna hidup sederhana, kerja keras, dan ketulusan tanpa pamrih. Bagi Arga, Naila hanyalah mahasiswi berbakat yang perlu ia bimbing. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia mulai takut, bukan takut kehilangan pekerjaan, melainkan takut hatinya mulai bergetar karena seseorang yang seharusnya tak ia sentuh. Dan di bawah langit kota beton yang penuh lampu, dua jiwa dari dunia berbeda perlahan mendekat, tanpa tahu bahwa suatu hari nanti, cinta dan nasib akan mempertemukan mereka dalam cara yang tak pernah mereka duga. Gelar dan air mata. Waktu berjalan tanpa terasa. 5 tahun berlalu sejak Arga pertama kali menapakkan kaki di kampus itu dengan pakaian sederhana dan wajah penuh harapan. Kini ia telah menjadi salah satu lulusan terbaik di universitas tersebut, meraih gelar magister dengan predikat cum laude, hasil dari kerja keras tanpa henti dan tekad baja. Namun bagi Arga, itu belum cukup. Ia merasa ilmu yang dimilikinya baru sebutir pasir di pantai luas pengetahuan. Saat dosennya mengajukan nama Arga untuk program doktor di Jepang, ia sempat ragu. Apa aku bisa bertahan di negeri orang? Pikirnya. Tapi saat ia pulang ke desa dan melihat ayahnya masih memanggul karung pupuk di pundak, keraguan itu lenyap. Dengan bekal doa, semangat, dan selembar surat kecil dari ibunya, ia berangkat. "Nak, jangan takut sendirian. Allah ada di setiap langkahmu." Surat itu selalu ia simpan di dompetnya, lusuh tapi menjadi sumber kekuatan. Tiba di Jepang, Arga seperti menjejak dunia lain. Semua serba cepat, rapi, dan teratur. Bahasa, budaya, makanan, semuanya asing. Hari-harinya diisi dengan riset di laboratorium kampus bergengsi di Tokyo. Ia meneliti tentang teknologi pangan berkelanjutan, sebuah topik yang ia pilih bukan untuk karir, melainkan untuk mimpi masa kecilnya, membantu petani miskin di Indonesia. Setiap pagi ia datang ke lab lebih awal dari siapapun, dan pulang paling akhir. Ia menulis, meneliti, dan menganalisis data hingga larut malam. Kadang, hanya secangkir kopi dingin dan roti tawar menjadi temannya. Namun, dalam kesunyian itu, kenangan masa kecil selalu datang. Wajah ibunya, suara ayahnya di sawah, aroma tanah setelah hujan. Rindu sering datang tiba-tiba, tapi ia menahannya. Ia tahu, air mata tak akan membuat tanah kampungnya subur. Ilmulah yang akan mengubah nasib mereka. Suatu malam musim dingin, ketika salju turun untuk pertama kali, Arga menatap jendela laboratorium. Nafasnya membentuk uap putih. "Andai bapak dan ibu bisa lihat ini," katanya pelan. Tapi kemudian ia tersenyum. Nanti kalau aku sudah berhasil, aku akan bawa mereka ke sini." Tahun berganti.
Arga semakin dikenal di lingkar akademik internasional. Penelitiannya tentang sistem pertanian cerdas yang bisa meningkatkan hasil panen dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan menarik perhatian banyak profesor dan perusahaan global. Ia diundang ke berbagai seminar, menerima penghargaan, bahkan sempat dihubungi oleh lembaga riset Eropa. Namun semua pencapaian itu tak membuatnya sombong. Setiap kali ia menulis di jurnal ilmiah, nama, Sutarmo dan Mira, selalu ia sebut di halaman ucapan terima kasih. Tanpa mereka, tulisnya, tak akan ada Arga yang berdiri di sini. 3 tahun berlalu dengan cepat. Hingga akhirnya, pada usia 30 tahun, Arga resmi menyelesaikan disertasinya yang berjudul Revolusi Pangan untuk Dunia Ketiga. Dalam sidang terbuka, profesor pembimbingnya berkata dengan mata berkaca-kaca, "Saudara Arga Pratama bukan hanya menulis disertasi, tapi menulis masa depan." Ruangan itu hening beberapa detik, lalu tepuk tangan bergemuruh. Arga menunduk dalam-dalam. Ia bukan merasa bangga, tapi terharu. Perjalanan panjang dari sawah berlumpur hingga panggung kehormatan itu seperti mimpi yang mustahil, namun nyata. Ketika semua selesai, ia memutuskan kembali ke Indonesia. "Aku rindu tanahku," katanya. Di Bandara Tokyo, teman-teman dan profesornya melepasnya dengan pelukan hangat. "You're not just a scholar, Arga," kata salah satu profesor. "You're a light for your people." Pesawat mendarat di Jakarta pada pagi yang cerah. Tapi pemandangan yang membuatnya paling bahagia bukanlah kamera wartawan atau sambutan pejabat kampus yang menjemput. Di antara kerumunan, 2 sosok sederhana berdiri, ayah dan ibunya. Sutarmo mengenakan batik lama, sementara Mira memegang bunga melati yang ia petik dari halaman rumah. Begitu melihat anaknya melangkah keluar dengan toga hitam dan medali di dada, mereka berdua menangis tanpa suara. Arga berlari memeluk mereka. Tak peduli pada kilatan kamera dan sorak media, ia sujud di kaki orang tuanya. "Bapak, Ibu, Arga pulang." Air matanya menetes di lantai bandara. Ibunya mengusap kepala anaknya dengan tangan yang kasar tapi penuh kasih. "Kamu sudah sampai, Nak, tapi jangan lupa, perjalananmu baru dimulai." Dan Arga tahu, perjalanan itu bukan lagi tentang dirinya, tapi tentang mengembalikan cahaya kepada tanah yang dulu memberinya pijakan. Tawaran dari langit. Kabar kepulangan Arga Pratama, doktor muda dari Jepang yang berasal dari keluarga petani, menyebar cepat ke seluruh negeri. Media menulis tentang kisah inspiratifnya, dari sawah ke dunia. Wawancara, undangan seminar, dan tawaran kerja datang bertubi-tubi. Namun Arga menolak sebagian besar dari mereka. Ia bukan mencari ketenaran, ia mencari tempat di mana ilmunya bisa benar-benar bermanfaat untuk rakyat kecil, bukan sekadar angka di laporan keuangan. Suatu pagi, telepon berdering. Di ujung sana, suara seorang pria berwibawa memperkenalkan diri. "Saya Dimas Rahardian, CEO dari Agritech Asia. Kami mengikuti perjalanan Anda, Dr. Arga. Kami ingin Anda bergabung bersama kami sebagai Direktur Riset dan Inovasi." Arga terdiam sesaat. Nama perusahaan itu bukan nama sembarangan. Agritech Asia adalah perusahaan teknologi pangan terbesar di Asia Tenggara, dengan cabang di 6 negara. Tawaran itu seperti mimpi yang datang begitu cepat. "Tapi saya ingin tahu dulu, Pak," ujar Arga hati-hati. "Apa visi perusahaan terhadap petani kecil di Indonesia?" Dimas tertawa pelan. "Saya suka cara Anda berpikir. Datanglah ke kantor kami besok. Kita bicara bukan soal uang, tapi soal masa depan." Keesokan harinya, Arga mengenakan kemeja sederhana dan berangkat ke gedung tinggi di kawasan bisnis Jakarta. Saat masuk ruang rapat, ia disambut oleh jajaran direksi. Semua mengenakan jas mahal, namun pandangan mereka penuh rasa hormat. Dimas memulai, "Kami ingin membawa teknologi ke lahan-lahan tradisional. Tapi kami butuh orang yang paham 2 dunia, teknologi dan tanah. Kami tahu,
Anda anak petani yang juga doktor teknologi pangan. Dunia jarang punya kombinasi itu. Setelah berbincang lama, akhirnya Dimas menatapnya dan berkata, gaji Anda akan kami sesuaikan dengan standar global, termasuk fasilitas riset pribadi dan tim pilihan. Arga hanya tersenyum tipis. Saya tak keberatan dengan angka berapapun, Pak. Saya cuma mau satu hal. Saya ingin membantu petani Indonesia hidup lebih sejahtera. Ruang rapat itu hening. Lalu Dimas tersenyum lebar. Selamat bergabung, Dr. Arga. Tahun-tahun berikutnya menjadi masa keemasan bagi Arga dan timnya. Ia menciptakan Sistem Pertanian Digital Nusantara, SPDN. Sebuah platform cerdas yang menghubungkan petani dengan data cuaca, kondisi tanah, dan pasar hasil panen secara real-time. Dengan aplikasi itu, petani tahu kapan waktu tanam terbaik, berapa kebutuhan pupuk, hingga di mana mereka bisa menjual hasil panen dengan harga paling menguntungkan. Dalam 2 tahun, sistem itu diadopsi oleh ribuan kelompok tani di seluruh Indonesia. Produktivitas meningkat hingga 200%, dan untuk pertama kalinya, petani bisa menabung lebih dari sekadar untuk hidup. Nama Arga melesat cepat. Ia diundang ke forum-forum internasional, tampil di sampul majalah bisnis, dan disebut sebagai miliarder sosial pertama Indonesia. Tapi bagi Arga, angka di rekening bukanlah tujuan, senyum para petani itulah yang membuatnya merasa kaya. Namun di balik semua kesuksesan itu, Arga tetap anak desa yang sederhana. Saat bonus pertamanya turun, sekretaris pribadinya menyarankan, Pak Arga, mungkin Anda mau beli apartemen atau mobil baru? Arga hanya tertawa. Tidak, saya sudah tahu apa yang harus saya beli duluan. Beberapa minggu kemudian, ia pulang ke desanya. Udara sejuk menyambutnya bersama aroma lumpur sawah yang dulu akrab di kakinya. Ia berdiri di depan sebidang tanah yang dulunya rumah reot keluarganya. Kini, di tempat itu berdiri rumah baru yang ia bangun dari hasil jerih payahnya sendiri. Bukan istana, tapi rumah yang hangat dan bersahaja, lengkap dengan kebun kecil dan musola di sampingnya. Ketika bangunan itu selesai, Arga menggandeng tangan ayahnya, Sutarmo, yang kini rambutnya mulai memutih. Bapak, mulai hari ini nggak perlu cangkul lagi, katanya lirih, menahan haru. Sekarang Arga yang kerja untuk keluarga kita. Sutarmo memandang rumah itu dengan mata berkaca-kaca. Kamu sudah menepati janji, Ga? Dulu kamu bilang mau bantu bapak dan ibu keluar dari sawah ini. Tapi jangan lupakan tanah ini. Nak, tanah inilah yang membesarkanmu. Arga memeluk ayahnya erat. Justru karena tanah ini, aku tahu siapa diriku. Beberapa hari kemudian, saat duduk di teras rumah sambil memandangi langit senja, Arga merenung. Ia sudah punya segalanya, ilmu, pekerjaan, harta, bahkan penghormatan dunia. Tapi di lubuk hatinya, masih ada ruang kosong yang belum terisi. Bukan ambisi, bukan kekuasaan, melainkan cinta. Dan tanpa ia sadari, takdir sedang menyiapkan kejutan besar. Seseorang dari masa lalu, yang dulu ia bimbing di kampus, sedang melangkah kembali ke kehidupannya, dengan senyum yang dulu pernah membuatnya berdebar. Reuni di balik kesuksesan. 3 tahun telah berlalu sejak Davin meninggalkan Ariana Group. Dalam waktu yang terbilang singkat, namanya melambung tinggi di dunia bisnis. Di bawah kepemimpinannya, Santosa Holdings menjelma menjadi salah satu konglomerasi paling berpengaruh di Asia. Davin bukan lagi pemuda yang dulu membawa pel di tangan. Kini ia adalah CEO muda berwibawa yang dikenal karena kepintaran, kerendahan hati, dan strategi bisnisnya yang visioner. Namun di balik semua pujian dan kemewahan, ada satu hal yang tak pernah benar-benar hilang dari hatinya, Riana Wibisono. Ia masih mengikuti perkembangan Ariana Group dari jauh, membaca setiap berita tentang ekspansi dan inovasi perusahaan itu, diam-diam tersenyum setiap kali melihat foto Riana di media. Cinta yang dulu tumbuh diam-diam di antara tumpukan berkas dan cangkir kopi kini hidup kembali dalam bentuk rindu yang matang, bukan gairah muda,
melainkan ketulusan yang bertahan di waktu panjang. Malam itu, Jakarta bersinar lebih terang dari biasanya. Hotel Bintang 5 di pusat kota telah disulap menjadi tempat penyelenggaraan gala bisnis nasional yang diadakan oleh Ariana Group, ajang bergengsi yang menghadirkan para CEO, investor, dan pengusaha muda dari seluruh Indonesia. Rihanna tampil anggun dalam balutan gaun hitam sederhana namun elegan. Rambutnya disanggul rapi, dan matanya memancarkan ketegasan seorang pemimpin sejati. Ia berdiri di atas panggung, menatap ribuan tamu yang hadir. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. 3 tahun terakhir bukan perjalanan mudah, tapi kami belajar bahwa keberhasilan bukan tentang siapa yang tercepat, melainkan siapa yang tetap bertahan. Tepuk tangan bergema. Rihanna tersenyum, lalu melanjutkan dengan suara lembut. Dan malam ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada sponsor utama acara ini, yang telah menjadi mitra strategis Ariana Group. Ia berhenti sejenak, lalu layar besar di belakang panggung menampilkan logo emas dengan tulisan tegas. Partner utama, Santosa Holdings, CEO Davin Santosa. Ruangan mendadak riuh. Suara bisik-bisik terdengar di antara tamu undangan. Davin Santosa? Yang dari Santosa Holdings itu. Katanya dia jarang muncul di acara publik. Ya, benar. Bahkan untuk gala internasional saja dia sering kirim perwakilan. Tapi katanya malam ini dia datang sendiri. Rihanna terdiam, napasnya tercekat. Nama itu menggema di kepalanya, nama yang dulu selalu ia sebut diam-diam di dalam doa, nama yang bertahun-tahun tak ia dengar lagi secara langsung. Sebelum ia sempat memproses apapun, dari arah pintu utama muncul sosok pria berjas hitam dengan senyum yang menenangkan. Davin. Langkahnya mantap, sorot matanya tajam tapi penuh kelembutan. Semua mata mengikuti pergerakannya saat ia berjalan melewati kerumunan tamu, menuju panggung tempat Rihanna berdiri. Senyum kecil muncul di wajahnya saat ia menaiki tangga panggung. Ia menjabat tangan Rihanna di depan semua orang, hangat, tenang, dan penuh makna. Saya berterima kasih kepada Ariana Group, katanya sambil memegang mikrofon. Suaranya berat, mantap, tapi syarat dengan emosi. Karena disinilah saya belajar arti kerja keras dan cinta yang sebenarnya. Ruangan langsung bergemuruh oleh tepuk tangan. Beberapa tamu bahkan bersiul kecil, mengira ucapan itu hanya candaan yang manis. Tapi mereka tak tahu, setiap kata yang keluar dari bibir Davin memiliki makna yang dalam, tertulis dari perjalanan panjang dua hati yang saling menunggu dalam diam. Rihanna menatapnya, matanya berkaca-kaca. Dalam sorotan lampu dan gemerlap malam, waktu seolah berhenti. Ia melihat sosok yang dulu memegang sapu di tangan kini berdiri sejajar dengannya di panggung kehormatan. Namun di balik jas mahal dan reputasi besar itu, Rihanna tahu, Davin yang sederhana, hangat, dan tulus masih ada di sana. Setelah acara selesai, Davin menghampirinya di belakang panggung. Rihanna berusaha tersenyum, meski suaranya sedikit bergetar. Kamu datang tanpa kabar, membuat aku hampir tidak bisa bicara di atas panggung. Davin tertawa kecil. Aku cuma ingin melihat apakah CEO Ariana Group masih secantik dulu. Rihanna menatapnya lama, lalu berkata pelan. Dan kamu? Ternyata bukan lagi OB yang dulu suka buat kopi di pantry. Mungkin, jawab Davin lembut. Tapi hati yang jatuh cinta padamu dulu masih sama. Keduanya terdiam. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa haru yang menyesaki dada. Mereka tidak butuh penjelasan, waktu telah membuktikan semuanya. Malam itu, dari balkon hotel yang menghadap kota Jakarta yang gemerlap, mereka berbicara lama. Tentang perjuangan, tentang kehilangan, dan tentang cinta yang tidak pernah padam. Davin menatap langit dan berkata, ternyata, untuk menemukanmu lagi, aku harus kehilangan banyak hal dulu. Rihanna tersenyum pelan. Dan untuk mengenal siapa kamu sebenarnya, aku harus belajar melepasmu dulu.
Angin malam berembus lembut. Lampu kota berkilau seperti bintang. Di tengah segala kesuksesan, mereka menyadari satu hal, kadang cinta sejati tidak butuh janji besar atau harta berlimpah, cukup dua hati yang saling menunggu dengan sabar. Dan malam itu, di bawah langit kota yang penuh cahaya, dua jiwa yang pernah terpisah akhirnya bertemu kembali, bukan sebagai CEO dan karyawan, tapi sebagai dua manusia yang telah tumbuh bersama lewat luka, perjuangan, dan waktu. Panen cinta dan kehidupan. Pagi itu, matahari menyapa lembut di atas hamparan padi yang menguning. Udara desa membawa aroma tanah basah dan wangi bunga melati. Di kejauhan, suara gamelan berpadu dengan tawa anak-anak yang berlarian di jalan kecil menuju balai desa. Hari itu bukan hari biasa, karena desa kecil di lereng Gunung Slamet menjadi saksi sebuah kisah yang menembus batas. Pernikahan Arga Pratama, anak petani yang kini bergelar doktor dan miliarder muda. Media dari berbagai penjuru datang meliput. Kamera dan mikrofon berjejer di sepanjang jalan desa. Tapi Arga menolak pesta mewah di hotel atau ballroom. Ia memilih menikah di tanah kelahirannya, di antara sawah, di bawah langit yang dulu menyaksikan perjuangannya belajar dengan lampu minyak. Spanduk besar bertuliskan, "Selamat untuk Arga Naila," terpampang di depan rumah orang tuanya yang kini sudah berdiri megah tapi tetap sederhana. Warga desa berbondong-bondong datang, sebagian membawa hasil panen, beras, pisang, singkong, dan sayur mayur. Bagi mereka, Arga bukan sekadar kebanggaan, ia adalah simbol harapan bahwa anak desa bisa menembus dunia tanpa melupakan asal-usulnya. Ketika upacara dimulai, semua mata tertuju pada sosok Arga yang berjalan gagah dengan setelan jas putih gading. Namun bukan kemewahan yang membuat orang kagum, melainkan cara ia menggandeng tangan ibunya. Langkah itu pelan namun pasti, seperti perjalanan panjang hidupnya sendiri. Di sisi lain pelaminan, berdiri Naila Hartono, mahasiswi cantik yang dulu menjadi asistennya di kampus, kini menjadi istrinya. Gaun sederhana berwarna krem membalut tubuhnya dengan anggun. Tak ada berlian besar atau pesta gemerlap, hanya senyum tulus yang menghangatkan seluruh tempat. Ketika keduanya duduk di pelaminan, pembawa acara memberikan waktu bagi Arga untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Arga berdiri, memandang tamu undangan, para petani, rekan kampus, pejabat, dan wartawan, lalu berkata dengan suara yang bergetar pelan namun penuh makna. "Saya lahir dari tanah, tumbuh di sawah, dan belajar dari keringat orang tua saya. Kini saya berdiri di sini bukan untuk menyombongkan apapun, tapi untuk berterima kasih. Karena saya tahu, ilmu tanpa bakti hanyalah debu yang diterbangkan angin." Suasana hening sejenak. Hanya terdengar suara angin menyapu bulir padi yang menunduk seolah ikut mengamini. Lalu tepuk tangan bergemuruh. Banyak mata yang berkaca-kaca, termasuk Naila, yang sejak awal tak berhenti menatap pria di sampingnya itu dengan kebanggaan dan cinta. Ia kemudian mengambil mikrofon dan berkata lembut, "Dan saya memilih lelaki ini bukan karena gelarnya, bukan pula karena kekayaannya, tapi karena hatinya yang tak pernah berubah, hati yang tetap mencintai tanah tempat ia berasal." Kata-kata itu disambut tepuk tangan lagi, kali ini lebih panjang, lebih tulus. Setelah pernikahan, mereka memulai hidup baru bukan di kota besar, tapi di desa itu juga. Arga ingin tetap dekat dengan masyarakat yang dulu memberinya semangat. Ia membangun pusat riset pertanian modern, lengkap dengan laboratorium mini dan pusat pelatihan petani muda. Setiap minggu, ia turun langsung ke sawah, berdiskusi dengan petani, mengajarkan cara menggunakan sistem pertanian digital yang ia ciptakan. "Kalau dulu Bapak cuma mengandalkan cuaca, sekarang Bapak bisa pakai data," katanya sambil tersenyum pada para petani. Sementara itu, Naila, yang juga seorang pengusaha cerdas, menggunakan pengaruh dan kekayaannya untuk mendukung program sosial Arga. Ia membangun sekolah gratis untuk anak-anak desa, menyediakan beasiswa, dan mengajak perusahaan besar berinvestasi dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Mereka menjadi pasangan yang bukan hanya kaya secara materi, tapi kaya secara hati.
Mereka membuktikan bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang berapa banyak yang dimiliki, melainkan berapa banyak yang dibagi. Suatu sore, di halaman rumah barunya yang menghadap hamparan sawah hijau, Arga duduk di kursi kayu sambil menyeruput teh hangat. Ia memandangi padi yang bergoyang pelan diterpa angin. Di sampingnya, Naila duduk sambil membaca laporan sekolah barunya. "Nai," ujar Arga perlahan. "Dulu aku cuma punya cangkul dan mimpi. Sekarang aku punya segalanya, karena aku tak pernah menyerah." Naila menatapnya dengan senyum penuh cinta. "Dan aku punya segalanya karena aku percaya pada laki-laki yang tak takut bermimpi dari tanah." Mereka saling berpandangan lama, lalu tertawa kecil ketika angin sore meniup dedaunan, membawa aroma tanah dan bunga Kamboja. Di kejauhan, matahari perlahan tenggelam di balik gunung. Langit oranye memantulkan cahaya lembut di wajah mereka, dua insan yang pernah berjalan di jalan berbeda, namun akhirnya bertemu di tempat yang sama, tanah tempat cinta tumbuh. Kini, setiap kali Arga diundang ke konferensi atau seminar internasional, ia selalu menutup pidatonya dengan kalimat yang sama, kalimat yang menjadi filosofi hidupnya. "Saya lahir dari tanah, hidup di antara petani, dan tumbuh bersama mimpi kecil yang sederhana. Dunia boleh memanggil saya doktor, pengusaha, atau miliarder. Tapi bagi saya, yang paling membanggakan adalah tetap menjadi anak petani yang tak pernah berhenti mencintai tanah kelahirannya." Dan di tengah tepuk tangan panjang, Arga selalu tersenyum, karena ia tahu, di balik segala pencapaian, ia sudah memanen cinta dan kehidupan.